Makin tahun makanan, jajanan, kuliner itu kan makin bervariasi. Kadang kangen nggak sih sama masakan-masakan rumahan yang sederhana yang bisa bikin kita balik lagi nostalgia ke masa kecil? As we all know, Jogja sebagai kota pelajar dan tujuan wisata tentu memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Gak heran kalau makin hari makin bermunculan berbagai tempat makan yang menawarkan konsep yang semakin warna-warni. Nah, Kopi Lumbung Mataram ini menawarkan suasana homey dan klasik sebagai daya tarik utamanya. Ada slogan Lumbung Mataram itu mangan opo sing ditandur, nandur opo sing dipangan. Dan itu dari sumber kegiatan warga masyarakat di lingkungan Kopi Lumbung Mataram gitu. Mangan opo sing ditandur, tandur opo sing dipangan. Dipangan. Jadi makan apa yang ditanam, tanam apa yang dimakan. Oh, berarti yang disajikan di Kopi Lumbung Mataraman ini adalah apa yang ada di sekitar begitu ya? Betul, persis seperti itu. Surprisingly, Kopi Lumbung Mataram punya wide range of menu. So without any further ado, let's have a taste. Nah, sudah tersaji signature dish dari Kopi Lumbung Mataram. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Arief. Ini ada menu prasmanan yang tadi saya ambil. Ada sayur-sayuran, kemudian ada juga lauknya bacem-baceman. And then ada one of the traditional dishes di Yogyakarta. Ini ada bakmi Jawa. And then ini ada sego lumbung. Nah, sego lumbung ini adalah salah satu ya memang signature dish-nya ya dari Kopi Lumbung Mataram dan memang banyak banget dicari sama pengunjung ataupun pembeli yang datang ke sini. Ada juga ini dari tadi menarik banget nih ya buat disentuh dan juga boleh dirasain adalah rica-rica ayam. Oke. Terus kalau dari beverages-nya, minumnya sendiri ada jahe rempah. Sesuai namanya ada jahe, ada rempahnya. And then ini ada kopi rempah. Nih ya. Jadi kopi susu kemudian dicampur sama rempah-rempah. And then ada juga ini yang juga menarik perhatian dari tadi. Pecinta kopi pasti suka sih. Ini adalah kopi madu ya. Jadi ada kopi tidak dikasih gula apapun atau pemanis apapun selain daripada madu alami. Oke, without any further ado, let's start with prasmanan dulu. Karena sudah memanggil-manggil nih ya kikilnya, kita coba satu-satu. Oke. Ini ada satu sayur yang belum pernah saya coba ya nih, lenca. Kita coba dikit-dikit ya. Oke. As I expected, enak banget. Maksudnya sesuai dari yang biasa saya rasakan juga. Kikilnya tuh nggak yang keras, karena kadang-kadang kalau pengolahannya nggak bagus, kikil itu bisa jadi sangat alot gitu ya, atau sangat keras untuk dikunyah. Jadi chewy. Kemudian lencanya ini rasa yang baru, jadi agak sedikit, ya bisa dibilang agak-agak pahit, tapi nggak yang pahit banget, masih edible. Terus ada sedikit sensasi pedesnya karena kikilnya ini dimasak dengan ada campuran-campuran cabenya juga gitu ya, jadi ada sedikit sensasi pedesnya. Nah, buat menyeimbangkan, coba kita kasih bacemannya ya, karena baceman kan memang biasanya manis tuh. Jadi bener, ketika dicampur sama bacem, akhirnya semua jadi balance. Lanjut kita ke sego lumbungnya dulu ya. Kita tukar. Nah, yang menarik dari sego lumbung ini, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Arief juga bahwa si sego lumbung ini dibungkus dengan daun jati, yang mana di daerah Kopi Lumbung Mataram itu banyak sekali pohon-pohon jati, makanya kemudian dibungkus dengan daun jati instead of daun pisang gitu ya. Ini kalau kita bedah satu-satu, ini ada tahu, kemudian ada suwiran ayamnya juga. Ini kalau saya bisa tebak sih tahunya mungkin agak sedikit dibikin dioseng-oseng, ditumis kali ya. Kemudian ini ada bakminya juga nih. Kalau dari penampakannya, ini bakmi ini pasti agak ada sedikit rasa pedesnya. Tapi ya udahlah ya, daripada kita menduga-duga, langsung kita coba satu-satu. Saya mulai dari bakminya dulu deh. Kayaknya ini menarik banget nih. Dari segi warna, dari segi tampilan tuh enak gitu.
surprisingly memang nggak terlalu nggak terlalu pedas. Ada sedikit ya karena memang diolahnya mungkin dengan minyak dan segala macam, jadi memang agak sedikit berasa tekstur minyaknya. Kemudian kalau dari yang ini, yang tahu-tahuan ini juga nggak pedas. Suiran ayamnya, karena kayaknya kalau suiran ayam lebih ke plain ya, jadi memang ya cuman sebagai kondimen aja. Nah, tadi yang disajikan sego lumbungnya ada 2. Ini beda lauk, so I'll take this one. Saya singkirin dulu yang ini. Hampir sama kayak yang tadi, cuman memang beda di kondimennya aja, 1 ayam 1 telur gitu. Jadi nggak terlalu banyak signifikan sih perbedaan dari rasanya sendiri. Oke, ini yang saudara tadi sudah memanggil-manggil saya nih ya. Ada rica-rica yang terlihat sangat enak sekali. Jadi marilah kita angkat. Jadi kalau rica-rica itu salah satu yang bikin enak adalah kuahnya. Nih ada irisan-irisan cabenya. Kemudian juga ini ada daun bawangnya. Oke. Karena rica-rica yang biasa saya makan itu pedesnya ada sensasi pedes dari merica, dan karena tadi saya nyendok sekalian sama cabenya, jadi pedesnya beda gitu ya, dari sensasi aftertaste-nya tuh beda gitu sama sensasi ketika makan sesuatu yang pedas dari merica. Dan seperti rica pada umumnya ada pedesnya iya, kemudian ada sedikit rasa-rasa manis-manisnya juga. Sekarang kita coba ayamnya ya. Kita coba ayamnya sedikit. Oke. Saya campur cabenya dikit deh. Jadi yang membedakan antara bacem sama rica-rica, karena mungkin dari segi tampilan agak mirip ya. Ya karena rica-rica ini tuh memang ada sedikit sensasi pedesnya gitu. Last but not least, mari kita coba bakmi Jawa. Bakmi Jawa yang merupakan one of the traditional dishes di Yogyakarta. Sama kayak untuk rica-rica treatmentnya, kita coba dulu dari kuah kaldunya ya. Jadi kaldunya tuh berasa banget. Terus abis itu bahan-bahan kayak let's say bawang putih, kemudian juga mungkin ada sedikit mericanya juga, itu juga nambah rasa gitu. Jadi maksudnya nggak yang plain banget kaldunya, dan creamy-creaminya juga teksturnya masih berasa. Sekarang kita coba untuk mie-nya ya. Nah kalau bakmi Jawa sendiri kan biasa dicampur 2 tuh, ada bihun, kemudian ada juga bakminya sendiri yang lebih gede. Dan itu pun bisa request, dalam arti mau bakmi yang kuning gede-gede aja boleh, atau mau yang bihunnya juga boleh, atau mau yang dimix juga boleh. Oke, kita coba sekarang dicampur keduanya. Oke, kemudian kita kasih sedikit ayamnya ya. Kadang kalau makan bakmi Jawa itu jebakan Batman-nya ada di mie-nya. Jadi kalau kuahnya udah enak, bakminya kadang-kadang suka teksturnya tuh kadang terlalu terlalu keras gitu, nggak yang kenyal dan enak gitu. Nah kalau ini dari bakminya sendiri itu udah enak, kenyal, kemudian dari kuahnya juga kaldunya kerasa banget, so 10 out of 10 menurutku ya. Oke, makanannya sudah dicoba. Sekarang marilah kita bergeser ke minumannya. Pertama kita coba yang dingin-dingin dulu sebelum kita nanti ke yang hangat-hangat. Oke. Kita coba, ini ada 1 jahe rempah. Minuman jahe rempah. Jangan dikira kalau minuman jahe itu cuma bisa anget aja gitu ya. Kalau di kopi lumbung Mataram ini sendiri nih, ada jahenya ya. Ketahuan ya, ada jahe, kemudian juga ada rempah-rempahnya yang lain nih. Nih. Nah, ini dia nih. Ada kayu manis, ada serai dan segala macamnya. Kita coba ya. Unik ya, dalam arti ketika selama ini kan aku selalu mencoba jahe itu dalam minuman-minuman yang hangat gitu. Ketika dicampur dan juga disajikan dalam sajian dingin,
unik, apalagi ditambah dengan rempah-rempah yang lain. Coba aku coba sekali lagi ya. Dan yang bikin unik adalah masih ada aftertaste agak-agak anget-angetnya dikit gitu di tenggorokan ketika minum si jahe rempah ini sendiri. Lanjut lagi, kita move ya. Kalau tadi kan sudah ada minuman dingin, sekarang aku mau coba minuman angetnya ya. Kita coba minuman angetnya. Ini namanya adalah kopi rempah ya. Jadi kopi rempah ini sama sebenarnya kopi rempah ini adalah satu dish juga. Kalau di sini namanya kopi lumbung gitu ya. Ini sebenarnya kayak kopi biasanya, cuman ditambah dengan rempah-rempah. Ada jahe, mana tadi jahenya? Halo jahe. Nah ini dia nih. Nah ini jahe nih. Ada kapulaga, kemudian juga ada serai dan lain-lain ya. Disclaimer dulu, I'm not a coffee person actually, tapi kita coba aja karena memang sangat menarik. Nih ada kayu manisnya juga ternyata. Mana tadi? Nah ini dia nih. Agak usah disendok ya. Oke, kita coba ya. Satu kali lagi. Oke. Jadi campuran antara kopi dan juga susunya itu kan dua unik tuh. Ada creamy-creaminya juga. Terus dicampur sama rempah, itu jadi kasih aftertaste yang agak sedikit anget di tenggorokan. Ketika udah sampai dari kita seruput gitu ya, kemudian turun ke sini, itu akhirnya ngasih aftertaste yang anget di bagian tenggorokan juga kerongkongan. Karena ya memang rempah-rempah ada yang tadi saya sebutkan, itu memang salah satu efeknya memang bikin anget gitu ya. Jadi cocok banget dipakai atau diminum ketika cuaca-cuaca lagi hujan atau lagi dingin. Nah, last but not least, marilah kita coba yang ini. Kayak kalau nggak salah ya, itu kayak yang dijual-jual di coffee shop gitu ya. Ada yang drip itu. Ini adalah kopi madu ya. Jadi modelannya dia dripping dari atas seperti kopi-kopi drip seperti yang ada di coffee shop. Tapi yang bikin beda adalah ini benar-benar nggak pakai gula gitu ya. Tapi instead of gula, dia pakainya madu. Coba kita aduk pelan-pelan ya. Nih madunya di bawah, terus kita aduk. Madu sendiri kan kalau yang madu asli ya, itu kan memang manis. Jadi coba kita cicip apakah pahitnya kopi ini sudah bisa tertutupi sama si madu atau enggak ya. Coba kita cicipin. Nah, kalau selama ini kopi pakai gula itu kadang-kadang manisnya itu bisa menutup rasa dari kopi sendiri. Kalau madu ini jujur enggak sih. Jadi ketika minum, kemudian kita ngerasain gitu ya, kopinya tuh masih berasa banget. Tidak sepahit ketika kopi hitam, yang literally kopi hitam, tapi masih tetap ada rasa-rasa manisnya juga. Gitu, which means sebagai non-coffee lovers seperti saya, masih tetap bisa dinikmati gitu. Nggak yang terlalu pahit, tapi juga masih bisa masih bisa kerasa kopinya gitu. So ya, itu tadi beberapa signature dishes yang ada di Kopi Lumbung Mataram. Ada banyak sekali yang sudah saya coba, sudah saya review juga. So yap, that's it.